Pak Zhou jangan khawatir. Tahun depan saya akan memberimu kontrak 100 juta dolar. Baiklah Fang Yong, 500 ribu dolar. Tim penjualan yang tangguh memang pantas mendapatkannya. 10.000 dolar? Bahkan pemagang dapat 10.000 dolar? Kalian sudah bekerja keras. Kemarilah, Direktur Wen. Departemen teknis kalian sangat berjasa tahun ini. Perusahaan secara khusus menyiapkan ini. Sertifikat. Aku kira setidaknya sebuah jam tangan. Aduh, bagian administrasi tidak sempat mencetaknya. Nanti akan aku susulkan ya. Hahaha. Direktur Wen bonus akhir tahun ini sangat unik. Satu-satunya di seluruh perusahaan. Bahkan tidak ada namanya. 5 tahun bekerja hanya berharga sebuah map kosong. 5 tahun bekerja sia-sia saja. Terima kasih atas bimbingannya, Bos. Direktur Wen, kamu mau apa? Pergi saja lebih baik. Daripada hanya merusak pemandangan. Pembaruan keamanan rutin. Selembar kertas putih ditukar dengan 500 juta dolar. Zhou Mingyuan, kamu sangat rugi besar dalam bisnis ini. "37 panggilan telepon, tapi selama 5 tahun tidak ada satu orang pun yang pernah bertanya berapa nilai diriku. Mulai sekarang, kalian tidak akan bisa menemukanku lagi." 5 tahun hanya senilai selembar kertas putih? Baiklah, akan kubuat mereka tahu seberapa bernilai sebenarnya kertas putih itu. Zhou Mingyuan, 3 hari lagi kamu akan tahu apa yang sudah kamu lepaskan. 2000 km? Sudah cukup jauh. Zhou Mingyuan, panggilan telepon darimu tidak akan pernah aku angkat lagi seumur hidupku. Wen Yu, masih ada 1400 lagi? Kamu tidak akan tiada. Ding Chuan, kamu tidak pantas memilikiku. Dali, tunggu aku. 3 hari, biarkan mereka berlutut memohon padaku. Semua pelarian yang luar biasa selalu bermula dari sebuah keputusan kecil yang sepele. Nona, sudah 3 hari kamu di sini, tapi ponselmu tidak pernah menyala. Kamu ini datang untuk berlibur, atau ingin menjadi rahib? Tergantung situasinya. Jika camilan di sini enak, aku akan berlibur. Jika tidak enak, aku akan menjadi rahib saja. Tidak mungkin dia membangun sebuah sistem tanpa meninggalkan celah pintu belakang sedikit pun. Tidak mungkin. Presiden Han, sistem yang dibangun oleh Wen Yu di seluruh perusahaan ini, hanya dia satu-satunya orang yang bisa mengaksesnya. Ini bukan masalah pintu belakang, tapi masalahnya dia sendirilah pintu itu. Nona, ada seorang pria bermarga Zhou, menelpon jarak jauh dari Hecheng, katanya dia bersedia membayar 1 juta dolar, hanya agar kamu mau mengangkat satu panggilan saja. 1 juta dolar? Sungguh, tawaran yang serius. Nona, cepat katakan sesuatu, mau angkat atau tidak? Itu 1 juta dolar loh. Kak Ayue, tolong sampaikan kepada Tuan Zhou itu, bahwa nama pada sertifikat ini masih belum diisi. Dia pasti akan mengerti. Wanita ini, dia sedang mencoba untuk bernegosiasi harga, menggunakan kertas kosong yang kuberikan kepadanya, untuk menentukan harga. Berikan balasan kepadanya, katakan padanya aku meminta maaf, biarkan dia mengajukan syarat apapun akan kuterima. Nona, dia bilang syarat apapun akan dia penuhi. Sebenarnya, apa sih yang sudah kamu lakukan? Hanya ada satu syarat. Dia dan Fang Yong di halaman utama situs web resmi perusahaan harus menerbitkan surat permintaan maaf bersama, meminta maaf secara terbuka kepada saya dan seluruh tim teknis, secara terang-terangan dan dipasang di bagian teratas selama 24 jam. Sampaikan persis seperti itu padanya, ini adalah kesempatan terakhir untuknya. Zhou Mingyuan, kendalinya ada padaku. Oh, kalau begitu, semoga berhasil. Dia menutup teleponnya. Dia benar-benar menutupnya. Nomor yang Anda tuju telah memasukkan Anda ke dalam daftar hitam. Dia memblokir nomor saya. Presiden Han, aku sarankan Anda berhenti. Sistem yang dibuat oleh Wen Yu ini, jika dipaksa masuk sebanyak 3 kali, akan memicu penguncian penghancuran otomatis. Anda sudah mencobanya 2 kali. Aku tidak percaya sistem buatan satu orang bisa tidak punya celah. Sudah aku katakan, ini bukan soal dia meninggalkan pintu belakang, tapi dialah pintu itu sendiri. Pak Zhou, sistemnya terkunci total. Mekanisme penghancuran diri sudah dipicu. Modul likuidasi senilai 500 juta dolar, semuanya membeku dan tidak bisa dibuka. Keluar. Zhou Mingyuan, jika dana likuidasi tidak sampai hari ini bukan lagi masalah denda keterlambatan. Besok seluruh industri akan tahu betapa tidak bisa diandalkannya kalian. Wen Yu, apa Anda sengaja ingin menghancurkan hidup saya? Dia menulis kode di sini selama 5 tahun. 5 tahun, tapi aku bahkan tidak bisa memahami dasarnya. Presiden Han, bukannya Anda tidak kompeten, tapi
Tapi orang yang Anda hadapi ini bukan orang biasa. Menulis kode di sini selama sehari saja sudah merupakan penghinaan bagi karier profesional saya. Pak Zhou, orang yang Anda bajak dengan harga 3 kali lipat, bahkan tidak mengerti sistem yang dia tinggalkan. Ini bukan salah saya, tapi sejak awal, Anda memang tidak tahu apa yang sebenarnya Anda miliki. Bisa berapa orang di departemen teknik? Mereka pergi? Separuh dari mereka sudah pergi, Pak Zhou. Nona, hidupmu ini bahkan membuat dewa iri. Pria bermarga Zhou itu masih mencarimu. Dia sudah menelepon beberapa kali. Biarkan saja dia mencari, biar dia mencari sampai selamanya. Mangga punyaku ini bahkan belum habis kumakan. Hahaha. Sudah cukup? Sekarang waktunya membuat dia berlutut. Fang Yong, pilihannya adalah kau ikut denganku membuang harga diri ini demi menyelamatkan perusahaan, atau kita bersama-sama memegang erat gengsimu itu lalu terjun dari gedung. Silakan pilih. Kau menyuruhku minta maaf padanya di depan seluruh internet? Kepada seorang tukang lapor kode? 500 juta dolar. Klien, harga saham, bahkan bonus akhir tahunmu yang berjumlah 500 ribu dolar juga berasal dari pesanan ini. Sekarang, apakah dia masih sekadar tukang lapor kode? Baiklah, akan kutulis. 8.888.000 dolar, angka yang membawa keberuntungan. 4 menit, lebih cepat dari yang kukira. Aku tidak berutang pada siapapun. Wen Yu, kau pikir kau sudah menang? Bukankah kau hanya bisa menulis beberapa baris kode? Tunggu saja pembalasanku. Pemalsuan? Pemalsuan apa maksudmu? Zhou Mingyuan, berapa banyak kontrak yang sudah kudapatkan untuk perusahaan ini? Bonus 500 ribu dolar itu hasil kerja keras saya. Apa hak kalian melakukan ini? Lima tahun tanpa pengalaman apapun, kini sudah penuh dengan kendali. Lelaki bernilai 30 juta dolar, sebenarnya apa yang dia incar? Ini adalah... Lalu, apakah orang itu Gu Shen? Dia datang untuk menemui penyewa rumah kita. Permisi, Nona Ibu Wen Yu? Bukan, Ibu Wen, saya adalah asisten direktur utama dari perusahaan Abyss Group, Tuan Gu Shen Chen Mu. Presiden Gu ingin bertemu dengan Anda. tidak mau. Silakan keluar. Ini adalah kediaman pribadi. Kamu sedang menulis algoritma konsensus terdistribusi. Kamu paham soal itu? Apa kamu orang teknis? Aku adalah investor, tapi aku paham soal teknologi. Gaji 30 juta dolar per tahun, kontrak 5 tahun, ikutlah denganku. Siapa kamu? Dia? Apa dia tidak tahu siapa bos kita? Ibu Wen, perkenalkan, ini adalah Abyss Group Ketua Dewan Direksi Gu Shen, orang terkaya di Hecheng kekayaannya. Oh ya? Oh, Sudah tahu, aku tidak tertarik. 50 juta dolar, Tidak tertarik. 100 juta dolar, ditambah sebuah laboratorium independen. Anggarannya tanpa batas. Laboratorium independen? Kamu yang bertanggung jawab penuh, kamu yang menentukan arahnya. Kamu yang merekrut orang, dan aku yang membiayainya. Tanpa batas anggaran, dan tanpa batas waktu. Kamu sudah melihat kode buatanku? 3 tahun lalu kamu pernah mengunggahnya di forum. Sebuah kerangka enkripsi sumber terbuka, diunggah, lalu kemudian dihapus. Aku menghapusnya karena kerangka itu belum matang. Aku sudah tidak ingin bekerja untuk siapapun lagi. Orang terakhir yang bilang teknologi adalah inti dari segalanya, hanya memberiku janji kosong. Lalu bagaimana jika ini bukan soal bekerja untukku? Apa maksudmu? Nona, orang helikopter yang kemarin itu datang lagi. Dia tidak naik ke atas, tapi meninggalkan sesuatu di resepsionis lalu pergi. Di mana dia? Asistennya itu masih duduk di bawah. Sudah kulihat. Aku tidak keberatan dengan ketentuannya, tapi aku punya satu pertanyaan. Tanyakan saja. Apa yang membuat Anda berpikir aku layak dibayar semahal ini? Berdasarkan caramu menghancurkan satu perusahaan sendirian, berdasarkan kodemu yang telah kupelajari berulang kali selama 3 tahun, dan masih bisa menemukan hal-hal baru, juga fakta bahwa
Sekarang kamu membelakangi 100 juta dolar tanpa ragu sedikit pun. Di seluruh Hecheng hanya ada satu orang sepertimu. Dan aku tidak ingin melewatkannya. Beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Ku beri waktu 3 hari. Aku bilang akan mempertimbangkannya, bukan meminta Anda memberi tenggat waktu. Nona, makan malamnya sudah kuletakkan di depan pintu. Letakkan saja. Ini bukan sekadar portofolio investasi, melainkan sebuah diagram ekosistem tertutup. Mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dari data hingga aplikasi, semuanya saling terhubung. Orang ini tidak sedang berinvestasi pada teknologi, tapi dia sendiri sangat memahami teknologi itu. Dia bukannya secara kebetulan melihat kodeku 3 tahun yang lalu, melainkan dia selama ini terus meneliti bidang yang sama. Gu Shen, sebenarnya siapa kamu? Sudah siap? Belum. Tapi aku punya pertanyaan baru. Sampai jumpa di Hecheng. Selamat datang, mau makan apa? Mie sapi? Mie sapi, porsi besar, tambahkan 1 telur. Sudah sampai. Aku sudah membaca surat perjanjianmu 3 kali. Aku ingin mengubah ketentuannya. Katakan saja. Jangan beri aku 100 juta dolar, gaji tahunan 30 juta dolar saja, hak pengambilan keputusan penuh 100%. Semua paten teknologi inti harus menjadi milik pribadiku. Kamu sedang menawar harga. Aku hanya sedang memperjelas batasan. 100 juta dolar akan membuatku tampak seperti karyawanmu. 30 juta dolar akan membuatku menjadi rekan bisnismu. Aku tidak butuh uangmu. Aku ingin posisi... Setuju. Ada satu hal lagi. Laboratorium nol milikmu. Silakan bicara. Arah penelitiannya adalah enkripsi data desentralisasi. Arah itu benar-benar sama dengan kerangka kerja yang kuhapus 3 tahun yang lalu. Pemeriksaanmu sangat cepat. Cukup 3 hari. Perlindungan informasimu cukup bagus, tapi masih belum cukup. Apa nama perusahaannya? Yushan, Apa artinya? sebuah gunung yang kubangun sendiri, yang tidak bisa dipindahkan oleh siapapun. Perlu kuantar? Aku akan naik taksi. Sebagai rekan bisnis di hari pertama, aku tidak butuh orang-orang melihatku berada di mobilmu. Bos, bisakah lantainya sedikit lebih rata? Ini sudah komputer ketiga. Hari ini juga. Masuklah. Ada meja, ada kursi, dan koneksi internet sudah cukup. Bos, mesin likuidasi? Anda ingin melakukan apa yang gagal diselesaikan oleh Heng Chuang? Jika Heng Chuang tidak bisa, aku bisa. Bos, harga pasar kursi ini 20.000 dolar per buah, cuci gudang. Ini namanya cuci gudang. Bos, dari siapa ini? Pemilik sewa. Bos, ini apa? Pedal gas. Bekerja dengan bos, tidak ada satu kata pun yang bisa kupahami. Presiden Fang, sudah lama aku mendengar nama besarmu. Anda terlalu sungkan, Presiden Zhao. Ini adalah peta jalur teknis milik Wen Yu. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Aku memotretnya saat berada di Heng Chuang. Dia pikir dia bisa pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Jika sistem yang dia buat ini sampai meluncur di pasaran, Rui Heng kita akan tersingkir. Sebab itu, kita harus bertindak cepat. Halo, Aku punya tugas untuk kalian berdua. Teknologi Yushan Wen Yu Senior Fang telah membawa jalur teknisnya. Kalian coba periksa dulu. Setelah itu kita bertiga akan duduk dan bicara. Presiden Fang, selamat datang di Rui Heng. Papan nama penasihat strategi akan tiba besok. Senang bekerja sama denganmu. Hati-hati. Fang Yong sudah bergabung dengan Rui Heng. Sepertinya ada seseorang di belakang mereka. Ada kabar yang beredar di industri bahwa ada orang yang ingin menjatuhkanmu. Bos, ada seseorang yang menawarkan gaji 3 kali lipat untuk menarikku pindah. Rui Heng, Kamu mau pergi
Kemanapun bos pergi, kesanalah aku pergi. Ditawar 30 kali lipat pun aku tidak akan pergi. Baiklah, kalau begitu, lembur. Masih ada 12 gangguan sistem di modul ke-7. Gangguan itu jumlahnya bahkan lebih banyak daripada rambutku. Presiden Wen, bagian front end sudah bisa berjalan. Jangan panggil Presiden Wen, panggil bos. Hehe. Bos, di luar ada mobil mewah yang terus terparkir. Mobil Maybach warna hitam. Bos, sudah berapa lama mobil itu terparkir di sana? Tulis saja kodemu. Apa yang sedang kamu lakukan? Menunggu kamu pulang kerja. Rumahmu itu di sisi barat kota, sedangkan ini adalah sisi timur. Aku sudah mengganti rutenya. Perilakumu yang seperti ini, apa kamu tahu disebut apa? Seorang investor sedang meninjau asetnya. Udahlah, ayo pergi. Bos, lihat semua fitnah ini. Semuanya cuma rumor bohong. Naik jabatan lewat cara murahan? Apa mereka tidak punya mata? Aku akan menulis artikel panjang untuk membantah mereka satu persatu. Duduk. Jika kita menanggapinya, itu tandanya kita peduli. Hal yang paling mereka inginkan adalah perhatian kita. Akan ada orang lain yang bicara demi aku. Kak Lu, bos sudah bilang tidak perlu menanggapi. Bos bilang tidak perlu, tapi dia tidak bilang, aku tidak boleh melakukannya diam-diam. Wenyu, kali ini biarkan aku yang membelamu. Bos, artikel dari Yang King. Sudah 500.000 kali dibagikan, dan menjadi pencarian populer nomor 1. Kacau! Semuanya jadi kacau. Sudah kubilang akan ada seseorang yang membela aku. Katanya kamu menjamin tidak akan ada jejak. Kamu sebut ini tidak ada jejak. Ini di luar dugaan, perusahaan pemberi ulasan itu tidak profesional. Hecheng. 3 bulan? Bos, bukankah rencana awalnya 6 bulan? Rencananya berubah. Mereka ingin menghancurkanku sejak awal, maka aku akan bangkit lebih cepat. 3 bulan saja sudah cukup. Mesin clearing yang sedang dikerjakan oleh Wenyu, sekali dipasarkan, sistem milik kalian bertiga yang ada di sini akan segera menjadi ketinggalan zaman. Presiden Fang, perusahaannya itu kecil, apa benar-benar merupakan ancaman yang begitu besar? Dia seorang diri saja, bisa menghancurkan sistem clearing Dingchuan seharga 500 juta dolar. Bagaimana menurutmu? Lalu apa yang harus dilakukan? Harus segera bertindak. Langkah pertama, perekrutan paksa. 1.000. 1 juta dolar. Siapa yang melakukannya? 3 kali lipat dari Rui Heng. Dilakukan oleh 3 perusahaan sekaligus. Besok bicarakan dengan mereka satu persatu. Modul ke-7 dari usia nomor 1. Sistem yang kamu tulis ini, sepertiga darinya adalah anak kalian. Kalian boleh pergi, tapi anak itu tidak bisa dibawa. Saya mengerti. Bos, aku tidak akan pergi. Apa yang harus aku lakukan jika pergi? Pulang dan menulis sampah untuk orang lain? Surat pengunduran dirimu sudah kurobek. Bos, apakah Anda sedang menulis ulang kode Zhao tua? Semuanya? Semuanya. Bos, dalam semalam Anda menulis ulang kodenya yang dikerjakan selama 3 bulan? Ya. Sebelum dia pergi, aku sudah mengganti seluruh antarmuka dasar yang pernah dia sentuh. Bos, Anda sudah tahu sejak awal bahwa dia akan pergi? Orang yang menulis kode punya kebiasaan membuat cadangan. Bos, peladennya terputus. Semuanya terputus. Tanpa adanya uji tekanan peladen, kita tidak akan bisa menjalankannya minggu depan. Bagaimana ini? Ganti jalurnya. Bangun sendiri. Membangun klaster pribadi dalam 3 hari?
Bos, kapan Anda memikirkan arsitektur ini? 3 detik saat aku memejamkan mata tadi. Bos, siapa yang mengirim ini? Pemilik rumah. Satu bulan. Anonim. Sangat kekanak-kanakan. Sudah 8 tahun, baru kali ini terjadi. Presiden Gu, perusahaan Wenyu sedang mendapat tekanan dari pihak bank. Cari tahu siapa yang menekannya. Lalu segera laporkan kepada saya. Dia bilang dia tidak ingin bermain anonim lagi. Jadi lain kali kita tidak akan melakukannya. Siapa yang menulis ini? Seseorang yang bahkan lebih keras kepala daripada aku. Aku sudah melihat laporanmu, isinya cukup bagus. Tetapi pada halaman ketiga di bagian diagram alir dana, ada 2 poin yang kamu lewatkan. Kapan Anda memeriksanya? Aku sudah melengkapi bagian yang kurang dalam laporanmu, beserta analisis kelemahan teknologi mereka. Rencana kerjasama? Kode sandinya Fajar, aku akan menangani bagian teknis, sedangkan kamu menangani bagian permodalan, dengan kerjasama 2 sisi. Kita akan menghabisi mereka dengan akurat. Bagaimana cara menjamin kepercayaan pada cetak biru palsu itu? Karena cetak biru itu asli, hanya saja algoritma intinya telah kubah 1 bit. Baiklah. Tidak dingin kok. Sambil duduk begini, lebih mudah untuk melihat berkasnya. Mengenai proyek Fajar, dalam 3 hari aku akan menyelesaikan cetak biru palsu untuk bagian teknisnya. Wenyu, jagalah kesehatanmu. Jebakan ketiga, dari sisi modal, adalah jendela waktunya yang terlalu singkat. Butuh waktu 72 jam. Kamu bisa memahami kodeku? Cetak biru palsu di sisi teknis. Bagaimana jika mereka menjalankan verifikasi mendalam? Kamu mengerti soal verifikasi? Tidak. Tapi aku sudah membaca kerangka sumber terbukamu sebanyak 3 kali. Baiklah, aku akui kamu sangat teliti. Wenyu. Tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Bos, pakailah tabunganku terlebih dahulu. Tidak bisa, uangmu tidak boleh disentuh. Aku akan pergi ke bank. Kalian tunggu saja di sini. Ada nomor antreannya? Aku bisa mengantre, tapi peninjauan pembekuan ini tidak bisa menunggu. 30 karyawan di perusahaanku harus menerima gaji. Ini bukan urusan kami, silakan hubungi Departemen Manajemen Risiko. Departemen Manajemen Risiko menyuruhku untuk menemui kalian. Kinbei, pihak bank terus menghindar dan melempar tanggung jawab. Aku butuh seorang pengacara di bidang regulasi keuangan yang paling hebat. Kamu ada di mana? Di depan bank. Tunggu di sana. $50 juta. Besok pagi aku bisa mentransfernya ke rekening cadangan Yushan, biar aku yang mengurus pihak bank. Tidak perlu. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Yushan adalah perusahaanku, bukan milikmu. Ini bukan utang, ini adalah investasi. Batasan kita tidak boleh kabur. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi apakah kamu sedang berinvestasi atau sedang... Aku membantumu, bukan karena investasi. Lalu karena apa? Sudah sampai. Gushen, terima kasih. Tapi rintangan ini biar ku hadapi sendiri.
Selidiki, siapa yang memalsukan dokumen laporan itu dalam waktu 3 hari. Presiden, Wen, dokumen laporan ini adalah palsu. Orang yang membuat dokumen ini sangat terburu-buru dan pengerjaannya sangat kasar. Apa bisa dibatalkan? Sudah saya siapkan, akun akan dicairkan kembali dalam 3 hari kerja. Terima kasih. Kirimkan tagihannya ke teknologi Yushan. Mesin likuidasi milik Yushan nomor 1 bisa memadatkan T+1 menjadi T+0,3 detik. Ini bukan sekadar optimasi, tapi sebuah rekonstruksi. Presiden Gu, rekening bank teknologi Yushan sudah dicairkan kembali pagi ini. Pengacara yang disewa Presiden Wen membuktikan bahwa dokumen laporan itu palsu. Selain itu, Presiden Wen secara mandiri menerima sebuah dana dari luar negeri. Pukul 3 sore ini, $30 juta sudah masuk ke rekening. Dia, pesan, berhasil menyelesaikannya sendiri. Bagus. Tunggu dulu. ID perangkat ini tidak ada di dalam daftar putih. Jam 3 dini hari. Lin Jie masuk ke ruang peladan pada jam 3 dini hari, lalu menyalin algoritma inti. Ini bukan dilakukan oleh pemrogram, tapi seorang mata-mata. Jangan membuat mereka curiga. Perangkat milik Lin Jie sudah berapa lama terhubung ke pusat data? 4 menit 42 detik. Waktu itu hanya cukup untuk menyalin V372. Modul enkripsi dasarnya belum disentuh. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah dia ingin mencurinya? Beri saja dia umpan. Xiaolu, selama 3 hari ke depan, kamu bantu aku untuk berakting. Ayo, pekerjaan hari ini sudah selesai. Cukup sampai di sini hari ini. Uji sistem sudah selesai, kita lanjutkan besok. Dia sudah terpancing. Biarkan saja dia menyalinnya. Semakin banyak yang dia salin, semakin cepat dia akan tamat. Akhirnya sampai juga versi lengkap dari algoritma inti Yushan nomor 1. Dengan adanya ini, Ruiheng nomor 1 bisa dipasarkan 6 bulan lebih awal. Wenyu akan hancur. Aku tahu. Pengujian modul ke-9 telah lolos. Sudah lolos dengan latensi 0,03 detik. Itu setengah lebih rendah dari target awal. Tampilan antarmukanya sudah berjalan lancar. Kirimkan kepadaku. Gedung di seberang itu milikmu? Ya, Kapan belinya? minggu lalu. Mengapa pindah ke sini? Kebutuhan pekerjaan. Semua bisnismu ada di wilayah barat. Ada bisnis baru di wilayah timur. Bisnis apa? Menjagamu. Kenapa kamu selalu seperti ini? Searah lagi? Rumahmu sudah pindah ke seberang, jaraknya cuma 50 meter. Memangnya perlu naik mobil? Udaranya dingin. Hecheng ini bulan April, suhunya 18 derajat. Tapi terasa dingin. Bagaimana kamu bisa tahu aku suka makan ini? Cuma tebak. Tebakanmu tepat sekali. Dua kali berturut-turut. Siapa yang sedang kamu bohongi? Lolos, bos. Sudah lolos.
Yushan nomor 1 sudah berhasil diverifikasi. Bos, benda ini benar-benar bisa dijalankan. Langsung ke panggung utama. Bos, ayo makan kue untuk merayakannya. Presiden Zhao, dalam konferensi puncak minggu depan, Rui Heng nomor 1 akan mendominasi seluruh acara. Lanjutkan bekerja setelah makan. Sebelum konferensi, aku ingin kecepatan Yushan nomor 1 ditingkatkan 10% lagi. Xiaolu, ada keterlambatan pada server. 0,002 detik, 3 kali lipat lebih rendah dari target, sempurna. Bos, tampilan antarmuka sudah selesai dimuat, tanpa ada kendala. Oh, Presiden Wen datang juga. Perusahaan kecil juga punya stand di sini. Sistem yang akan diluncurkan Rui Heng besok akan membuatmu jatuh miskin dalam semalam. Fang Yong, Anda sudah hidup selama 37 tahun, tapi masih tidak bisa belajar dari kesalahan. Mengerti? Xiaolu, bangun. Seseorang sedang menyerang server demonstrasi. Orang-orang aliansi lakukan pelacakan balik. Aku ingin tahu siapa yang memberikan perintahnya. Dimengerti. Beri waktu 20 menit. Untuk konferensi pers besok, kalian masih ingin mengacaukannya? Semuanya, hari ini, Rui Heng Digital Tech akan kembali menetapkan standar teknologi finansial. Rui Heng nomor 1 akan resmi diluncurkan bulan depan. Apa kamu dengar suara tepuk tangan itu, Presiden Wen? Aku mendengarnya dan sebentar lagi kamu juga akan mendengarnya. Sebelum demonstrasi ini dimulai, saya ingin berterima kasih kepada seseorang lebih dulu. Terima kasih kepada Tuan Zhou Mingyuan dari Dingchuan Technology 6 bulan yang lalu. Dia memberi saya selembar kertas kosong. Hari ini, dia menukar kertas kosong itu dengan sebuah gunung. Yushan nomor 1. 3 kali lipat. Presiden Gu, data Yushan nomor 1 benar-benar sudah melampaui semuanya. Terima kasih semuanya. Ini tidak mungkin. Tadi semuanya baik-baik saja. Ada apa dengan departemen teknis? Segera perbaiki. Harga saham 3 perusahaan masing-masing turun 17%, 14%, dan 21%. Semua jebakan di pihak modal telah terpicu. Lanjutkan pengamatan. Tidak perlu melakukan tindakan apapun. Biarkan saja sahamnya merosot. Anda sudah mengetahuinya sejak awal. Fang Yong, sudah kubilang kamu memang tidak pernah belajar dari kesalahan. Bos, antrean di stand pameran sudah sampai ke lorong. Perlukah kita menambah beberapa unit perangkat demo? Tambah. Bos, kita menang. Belum. Hanya saja mereka yang kalah. Halo semuanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Presiden Wen, salam. Yushan nomor 1 telah mengalahkan semua pesaingnya. Apa rencana Anda untuk masa depan? Membuat produk terbaik dan terus membuat produk yang lebih baik lagi. Bagaimana pandangan Anda tentang mantan bos Anda yang dulu hanya memberi Anda selembar kertas kosong saat melepaskan Anda? Terima kasih padanya, karena selembar kertas itu telah menyempurnakan hidupku. Selembar kertas itu benar-benar telah menyempurnakan hidupku. Apakah persiapan untuk pertemuan klien siang ini sudah siap? Sudah siap, Tuan. Zhou Mingyuan. Kebetulan lagi?
Iya. Ke atap gedung pun kebetulan searah. Kamu naik tangga dari lantai 30? Liftnya hanya sampai lantai 28. Lalu aku jalan kaki 2 lantai. Staminamu lemah sekali. Itu sudah cukup untuk sampai di hadapanmu. When you, Ya, apa kamu tahu alasanku? Menyimpan kodemu 3 tahun yang lalu? Bukan karena seberapa mahal nilai teknikmu, tapi karena di dalam catatan kode itu ada satu baris tulisan yang kamu tulis untuk dirimu sendiri. Kamu menulisnya seperti ini, logika ini sudah sempurna, tapi sesuatu yang sempurna itu mati, sisakan satu ruang kosong, biarkan ketidaksengajaan masuk. aku sudah tidak ingat lagi. Tapi aku ingat, kata demi kata. Hanya karena sebaris catatan itu, kamu mengingat seseorang selama 3 tahun. Sejak hari itu, aku ingin mengenalmu. Seseorang yang mengejar kesempurnaan, tapi rela menyisakan ruang bagi ketidaksempurnaan. Orang seperti itu, selama 32 tahun aku hidup, aku hanya pernah menemui satu orang. When you, tebakanku tentang dirimu selalu sangat tepat, tapi ada satu hal yang tidak ingin aku tebak lagi. Apa itu? Apakah kamu benar-benar akan membiarkanku masuk ke dalam celah itu? Gushen? Aku butuh waktu. Presiden Gu, apa Anda mau kembali ke kantor atau pulang ke rumah? Kembali ke seberang. Ke kantor cabang wilayah timur? Dimengerti. Tiga tahun? Dia sudah mengingatnya selama 3 tahun. Hanya searah jalan. Suhunya terasa dingin. 17 kali. Dia membawakan pangsit hijau sebanyak 17 kali. Aku sudah menghitungnya. Heningnya selama 3 detik. 3 detik adalah caranya untuk mulai membuka diri. Jawabannya adalah aku juga merasakan hal yang sama. Lampu masih menyala, jam 4 pagi, hanya lampu jalan di Hecheng yang terus menyala. Sudahlah, dia pernah melihat yang jauh lebih berantakan dari ini. Ayo pergi. Memalukan sekali. Pantaskah menangis seperti ini? Aku tidak menangis, ini karena cahayanya terlalu terang. Presiden Wen, tolong beri satu pernyataan saja. Presiden Wen, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Sebelum peluncuran pasar Yushan. Makna dari Yushan, itu adalah sebuah pencapaian besar yang saya buat untuk diri saya sendiri. Sudah berapa lama kamu menunggu? 3 tahun. Tidak lama kok. Mulai hari ini. Kamu tidak perlu menebak lagi. Kalau begitu, katakanlah padaku. Celah itu sengaja kusisakan untukmu. Sudah sejak baris catatan 3 tahun yang lalu. Aku kembali untuk mengembalikan barang. Sertifikat ini milik tempat ini. Aku tidak membutuhkannya lagi. Waktu menyeduhnya sudah pas. Bagaimana Anda tahu kebiasaan saya? Terbalik,
Seharusnya aku yang bertanya padamu. Cuma menebak. Bos, uji tekanan Yushan nomor 2, semuanya telah lulus. Sempurna tanpa galat sama sekali. Sesuatu yang sempurna itu mati, sisakan satu celah, lalu jalankan satu putaran lagi. Dimengerti, bos? Gushan, celah itu Anda sudah masuk ke sana.